Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita di sini dari kelompok 3 akan membuat video tutorial mengenai cara mendownload 3 template jurnal dan juga membandingkannya. Nah, pertama-tama kita cari template jurnal dari Google Scholar. Kita ketik Google Scholar. Setelah itu, kita cari materi yang ingin kita ambil jurnalnya. Kita contoh mau ngambil jurnal matematika ya. Karena di sini udah ada matematika, jadi kita ketik aja matematika. Nah, setelah ke tempat ini, ke room ini, kita ke lanjut urutkan menurut tanggal. Setelah diurutkan, kita mencari jurnal yang ingin kita ambil. Nah, saya ingin mengambil hubungan antara kemampuan numerik dan efektif mengambil keputusan bisnis mahasiswa. Oke, kita klik saja. Selanjutnya kita cari tulisan template. Nah, biasanya tulisan template itu ada di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, ini kita dapat template jurnal. Kita ketik, klik. Oke, selanjutnya lanjut. Nah, kalau kita udah menemukan halaman seperti ini, kita langsung saja download halamannya. Oke, kita klik filenya, lanjut download. Kita download sebagai dokumen PDF. Klik. Oke teman-teman, sedang loading. Nah, jika sudah seperti ini, maka jurnal yang sudah kita gunakan tadi template-nya sudah terdownload ya teman-teman. Baik, selanjutnya dari jurnal Sinta. Nah, selanjutnya kita akan mencari template jurnal dari Sinta. Yang pertama kita masuk website Cintanya. Nah, jika udah sampai halaman Cinta, kita ke sources, ubah menjadi jurnal. Nah, di sini kita bisa mencari template jurnal yang kita inginkan. Nah, karena saya ingin mencari jurnal matematika, maka saya akan mencari jurnal matematika. Nah, di sini sudah terdapat beberapa jurnal matematika, tinggal pilih saja salah satu jurnal yang kita inginkan. Nah, jika kita ingin download template jurnal, kita klik website. Nah, jika sudah sampai sini, tinggal kita cari template. Nah, di sini sudah terdapat jurnal template, tinggal kita klik. Nah, di sini sudah terdownload. Nah, ini jurnalnya, template jurnalnya. Selanjutnya kita akan mencari template jurnal dari Simago. Yang pertama kita buka websitenya terlebih dahulu. Nah, ini websitenya, tinggal kita klik dan tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik jurnal ranking. Dan di sini ada filter ya guys. Ini bisa kita isi sesuka kita. Nah, di sini ada kategori. Di sini kita bisa memilih jurnal apa yang kita inginkan. Nah, karena saya ingin mencari template jurnal matematik, makanya saya akan mencari jurnal tentang matematika. Nah, di sini juga ada tipe. Nah, di sini ada tipe kayak jurnal, buku, dan lain-lain. Nah, karena saya ingin mencari template jurnal, maka kita ubah ke jurnal. Di sini juga ada kontras atau negara. Di sini bisa kita pilih dari negara mana jurnal yang kita inginkan.
Di sini ada tahun sama subjek area. Nah, kalau sudah di sini terdapat beberapa jurnal, tinggal kita pilih saja salah satu dari jurnal tersebut. Nomor satu, nah, tinggal kayak tadi ke how to publish. Jika sudah sampai sini kita tinggal cari template jurnal. Nah di sini ada manuskrip template, tinggal kita klik. Nah jika sudah sampai sini kita jika dan masuklah ke halaman template jurnalnya. Jika kita ingin mendownload template tersebut, kita tinggal ke file dan download. Di sini ada beberapa tipe. Nah kita pilih saja PDF. Nah ini sudah terdownload dan segitu saja. Oke, jadi setelah tadi kita sudah membuat tutorial mendownload 3 template jurnal. Nah, sekarang kita akan membuat tutorial cara memperbandingkannya. Nah, yang pertama itu kita buat tabel dulu. Dengan jumlah kolom itu 5 dan jumlah barisnya itu kita tulis 10 aja dulu. Terus dalam baris di baris pertama itu kita tulis nomor, baris kedua aspek, baris ketiga jurnal 1 yaitu jurnal nasional, baris kedua jurnal 2 yaitu terakreditasi nasional, dan yang terakhir jurnal 3 yaitu jurnal internasional. Nah, di sini setelah itu masuk ke nomor 1, yaitu aspek pertamanya adalah struktur utama. Kita lihat dulu terlebih dahulu di jurnal pertama. Di sini ada judul artikel, nama atau lembaga afiliasi, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, terus ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan ada juga nih di sini ucapan terima kasih. Terus yang terakhir referensi. Nah, setelah kita lihat ini baru kita tulis di bagian sini. Yang pertama tadi ada judul artikel, yang kedua ada nama dan lembaga afiliasi. Terus yang ketiga itu ada abstrak. Selanjutnya ada pendahuluan. Lalu ada hasil metode penelitian. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Lalu ada kesimpulan. Lalu ada ucapan terima kasih. Dan yang terakhir referensi. Nah, jika sudah, kita langsung masuk saja ke bagian aspek kedua, yaitu judul, penulisan judul. Di sini kita lihat ke jurnal pertama. Penulisan judulnya itu biasanya ada di bagian atas. Yang ini, judul maksimal 20 kata dan ditulis menggunakan 15 pt. Ini tinggal kita salin saja. Lalu kita tempel ke bagian yang jurnal 1.
Terus setelah itu kita ke bagian ketiga, yaitu nama dan lembaga afiliasi. Kita lihat di jurnal pertama. Di sini nama dan lembaga afiliasi terletak di bagian setelah judul. Jadi kita tinggal blok dari sini sampai sini lalu disalin. Setelah itu kita tempel di bagian sini. Nah, lalu kita ke bagian aspek yang keempat, yaitu kata kunci. Kita balik lagi ke bagian yang pertama, jurnal pertama. Di sini kata kuncinya ada di sebelah kiri ya teman-teman. Lalu kita tinggal blok, lalu disalin dan ditempel. Kemudian lanjut ke bagian aspek kelima, yaitu abstrak. Di sini kita ke bagian ke jurnal pertama, dan di sini abstraknya itu berada di bawah judul ya. Jadi kita tinggal blok lalu salin dan kita tempel ke sini. Lalu selanjutnya kita ke bagian yang keenam, yaitu pendahuluan. Kita kembali ke jurnal yang pertama. Di sini pendahuluannya dari sini sampai sini saja ya. Kita blok lalu kita salin dan kita tempel di sini. Kemudian aspek ketujuh, yaitu metode. Kita lihat ke bagian jurnal pertama. Sini terletak di habis pendahuluan, yaitu metode penelitiannya. Kita blok sampai bagian ini aja. Lalu kita salin dan tempel. Lalu lanjut ke bagian aspek ke-8, yaitu hasil dan pembahasan. Kita lihat ke bagian jurnal pertama. Di sini hasil dan pembahasannya terpisah, jadi kita blok semuanya, lalu kita tempel, salin, dan setelah itu kita tempel di sini. Lanjut ke aspek yang ke-9, yaitu kesimpulan. Di sini jurnal pertama, kesimpulannya adalah ditulis secara deskriptif. Nah, dari sini kita blok saja. Lalu kita di sini menyalin dan tempel ke bagian sini. Lanjut ke aspek yang ke-10. Ada ucapan terima kasih. Di sini pada jurnal pertama itu ada ucapan terima kasihnya. Karena di setiap jurnal itu opsional.
jika ada dan tidak ada biasanya. Kita salin, lalu kita tempel di bagian ucapan terima kasih. Lanjut ke aspek yang ke-11, yaitu referensi. Kita lihat ke jurnal yang pertama. Di sini kita hanya menulis ininya saja ya, tempelnya. Kita blok lalu kita salin dan kita tempel di sini. Lalu selanjutnya ke bagian yang ke-12, yaitu adalah tabel dan gambar. Sini biasanya tabel dan gambar itu ada di bagian metode penelitian. Pada jurnal pertama itu tidak ada ini. Lalu kita tempel di sini. Nah, jadi di sini jumlahnya ada 12 aspek. Ini untuk perbandingan jurnal yang pertama terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian perbandingan jurnal kedua. Kita buka dulu jurnal keduanya. Di sini itu karena jurnal kedua dari Sintanya memakai bahasa Inggris, maka kita akan translate terlebih dahulu. Di sini ada title of article, ada author, lalu abstract, introduction, methods, result and discussion, lalu conclusion, dan terakhir reference. Nah, baru setelah itu kita ke tabel link. Yang pertama tadi ada judul artikel. Terus yang kedua ada nama dan lembaga afiliasi. Yang ketiga ada abstrak. Yang keempat pendahuluan. Lalu selanjutnya ada metode. Lalu ada hasil dan kesimpulan. Dan yang terakhir ada referensi. Di sini kita bisa lihat perbandingan antara jurnal 1 dan jurnal 2. Nah, di jurnal 1 ini ada ucapan terima kasih. Nah, tapi di jurnal 2 itu nggak ada. Itulah sebabnya kita buat perbandingan. Lalu kita lanjut ke penulisan judulnya. Kita buka jurnal 2-nya. Seperti di sini ada di bagian paling atas. Kita salin terlebih dahulu. Lalu karena menggunakan bahasa Inggris seperti yang saya ucapkan tadi, maka kita menerjemahkannya terlebih dahulu. Kemudian setelah diterjemahkan, kita salin dan barulah kita tempel di bagian ini. Lalu yang ketiga ada bagian nama dan lembaga afiliasi. Di sini terletak pada bagian di bawah judul ya. Jadi kita salin saja yang autornya satu saja. Lalu kita salin.
Baru kita translate terlebih dahulu. Kita salin, lalu kita tempel ke bagian ini. Setelah itu kita lanjut pada aspek yang keempat, yaitu kata kunci. Nah, biasanya kata kunci ini di bawah author. Di sini keywordsnya di bawah abstrak ya guys. Jadi kita tinggal salin dulu, lalu kita translate. Baru kita tempel ke bagian kata kunci. Nah, selanjutnya di bagian abstrak kita lihat terlebih dahulu di sini. Nah, di sini abstraknya itu terletak di atas tadi keyword ya. Jadi kita blok terlebih dahulu bagian abstrak, lalu kita salin dan kita menerjemahkannya terlebih dahulu. Lalu kita salin dan kita tempel bagian ini. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke aspek yang keenam. Di sini aspek yang keenam itu tadi adalah pendahuluannya. Di jurnal kedua itu karena dalam bahasa Inggris, jadi itu adalah introduction yang artinya pendahuluan. Kita blok saja dari paragraf pertama sampai akhir, lalu kita copy. Sebelum itu kita terlebih dahulu menerjemahkannya. Nah, di sini setelah selesai menerjemahkan, baru deh kita tempel ke yang tadi. Lalu aspek yang ketujuh itu ada metode. Di sini tertulisnya methods. Wah, banyak sekali. Jadi kita blok saja dari paragraf pertama sampai dengan selesai. Lalu kita salin dan kita terjemahkan dulu. Di sini kita tempel di bagian metode. Lanjut ke aspek ke-8, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini tertulisnya result and discussion, yang artinya hasil dan pembahasan ya. Lalu kita blok saja, kita salin, dan kita terjemahkan terlebih dahulu. Lanjut, kita ke bagian kesimpulan. Di sini tertulis conclusion, yang artinya kesimpulan. Jadi kita blok saja dari atas, lalu kita salin dan kita terjemahkan. Setelah itu kita tempel lagi nih ke bagian kesimpulan. Lalu lanjut ke aspek yang ke-10, yaitu ucapan terima kasih. Namun ucapan terima kasih ini opsional ya, kadang ada dan kadang tidak ada. Nah, di sini karena tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Itu dengan tanda strip juga bisa. Lalu langsung ke bagian referensi. Di sini ada kata reference. Nah, untuk referensi ini kita hanya blok dari sini sampai sini saja. Di sini itu bagian yang contoh-contohnya ya. Jadi kita bisa blok dari sini sampai sini, ataupun bisa juga kalian semuanya. Namun di sini kita hanya yang pengertiannya saja, contohnya tidak. Kita salin.
lalu kita download, kita salin, lalu kita tempel ke bagian yang referensi. Lalu lanjut ke aspek yang ke-12, itu ada tabel dan gambar. Di sini kita cari tabel dan gambarnya. Biasanya tabel dan gambar itu ada di bagian methods ya, atau bagian result. Nah, ini formatting. Formatting itu termasuk bagian dari tabel dan gambar. Jadi kita blok saja dari formatting. Lalu kita hanya sampai sini saja ya. Kita salin. Lalu kita terjemahkan dulu nih. Baru kita salin. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan membuat perbandingan yang terakhir yaitu jurnal ketiga, jurnal internasional. Nah, di sini sudah saya buka ya jurnal internasionalnya. Karena dia jurnal internasional, jadi dia pakainya itu bahasa Inggris. Nah, caranya itu sama ya, kayak yang jurnal kedua. Di sini saya sudah menerjemahkannya dan juga memasukkannya ke dalam tabel. Contohnya di sini yang pertama ada aspek struktur utamanya. Ada judul artikel. Kita lihat aja di sini. Judulnya ada namanya itu dia berada di bawah. Terus ada abstrak, metode, introduction, metode, terus result in discussion, lalu ada acknowledgement, terus yang terakhir ada referensi. Nah, kita caranya sama ya, tinggal ditranslate dan di copy lalu ditempel. Di sini saya sudah membuatnya, jadi untuk caranya sama seperti jurnal sebelumnya ya. Nah, di sini perbandingannya bisa kita lihat dari jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Jurnal 1 dan jurnal 3 itu ada ucapan terima kasihnya, tetapi jurnal 2 tidak ada. Lalu dari penulisan judul. Di sini itu fontnya itu beda-beda ya, teman-teman. Lalu nama dan lembaga afiliasi juga setiap jurnal punya penulisan masing-masing. Nah, jadi seperti itulah cara membandingkan 3 template jurnal tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.